Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Junaidi. Saya dari kelas IFB 1J, di mana kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk interaksi manusia dan komputer sendiri, kami mengambil judul analis pengukuran usability terhadap platform media transportasi online aplikasi Maxim. Oke, sebelumnya saya perkenalkan juga untuk teman-teman kelompok saya. Jadi di kelompok 4 sendiri untuk interaksi manusia dan komputer, kami bertiga ya khususnya untuk membuat sebuah penelitian terkait dengan judul aplikasi Maxim. Jadi yang pertama saya sendiri sebagai ketua kelompok di kelompok 4 di Junaidi. Kemudian kedua ada Dodi Pratama. Ini adalah sub-sub kelompok untuk nanti juga mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Kemudian juga ada Fadli Budi Sasmita. Dia juga sub kelompok dari kelompok 4. Jadi penelitian ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Baik, saya jelaskan dulu peraturannya. Nanti mungkin di bab pertama saya akan membuka juga akan mempresentasikan terkait dengan sifat-sifat yang ada di dalam aplikasi Maxim, terutama untuk sifat flexibility. Kemudian nanti saya juga akan mempresentasikan di bab 2, bab 3, dan terakhir di bab 5. Kemudian untuk Dodi Pratama, di sini juga nanti akan mempresentasikan terkait dengan sifat robustness. Nanti dia juga akan memberikan presentasi untuk di bab 2, bab 3, dan bab 4. Kemudian ada Fadli Budi Sasmita, dia juga akan mempresentasikan terkait dengan sifat flexibility. Saya kira itu. Kemudian untuk masuk ke bab 1, jadi di bab 1 di sini ada pendahuluannya. Jadi pendahuluan itu terkait dengan latar belakang masalah perkembangan teknologi informasi terkait dengan aplikasi Maxim. Sebagaimana yang kita tahu bahwa asalnya memang teknologi internet sangat mendesak kita mau tidak mau supaya agar tetap ikut mengikuti perkembangan zamannya, di mana sekarang ini internet lagi marak-maraknya juga kemungkinan bakal terus-menerus, maka suatu aplikasi yang berkaitan dengan internet, dengan dunia digital dirasa perlu. Jadi kita inisiatif untuk membuat suatu membahas atau meneliti sebuah aplikasi yang terkait dengan internet ya, di mana era digital saat ini sudah sangat marak. Salah satunya adalah aplikasi Maxim untuk ojek online. Sementara yang kita tahu di sini saat ini bahkan aplikasi untuk digital terutama untuk ojek online sudah banyak ya. Kita tahu ada Gojek, ada Grab, dan juga ada Maxim. Oke. Kemudian rumusan masalah untuk membahas tentang aplikasi ini, di sini ada studi kasus, rumusan masalah, bagaimana mengukur tingkat usability-nya terhadap kasus tujuan, terus melakukan pengukuran usability terhadap studi kasusnya. Dari hal ini konteksnya adalah aplikasi ojek Maxim. Kemudian manfaat dan tujuan penelitian ini kita buat. Yang pertama untuk memahami pendahuluan terkait studi kasus, menganalisa pengukuran usability. Di sini ada 3 sifat. Kemudian memahami apa itu interaksi manusia dan komputer. Yang keempat juga untuk memahami interface antarmuka, usability, sifatnya, prinsip usability, beserta contoh dan studi kasusnya. Itu di bab pertama. Oke. Kemudian saya lanjut untuk di bab kedua, jadi saya nanti untuk masing-masing teman saya juga nanti akan mempresentasikan, karena di sini saya akan mempresentasikan dari sifat learnability, maka saya langsung masuk ke bab kedua. Oke, kita cari dulu learnability. Oke, yang pertama sifat learnability itu adalah sifat yang berarti dukungan pembelajaran bagi pengguna dari semua tingkat ya, supaya mendapat hasil yang baik. Prinsip pembelajaran diperlukan secara efektif untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dari sifat learnability ini diketahui ada
menjadi beberapa bagian. Di sini ada lima bagian. Yang pertama, prediktabilitas atau kemungkinan. Jadi sebuah pengguna atau seorang pengguna dapat melihat dari efek atau future action yang berdasarkan catatan interaksi yang diperlukan sebelumnya. Contohnya di sini operasi visibilitas dapat melihat atau mengecek interaksi yang gagal. Jadi ketika user atau pengguna membuka aplikasi Maxim dalam hal ini, mereka akan menemukan tampilan visibility dari aplikasi tersebut. Di sini saya juga akan memberikan contoh terkait dengan action item yang akan mungkin si pengguna dapat menemukan semacam error atau sejenisnya untuk aplikasi tersebut. Di sini secara umum kita membuka atau membuat general, secara general di sini contohnya saja. Jadi nanti pada aplikasi Maxim sendiri misalkan ditemukan error seperti itu. Jadi tidak semestinya ada hal yang tidak pas untuk kemudian dapat memunculkan error. Kemudian di sifat yang kedua adalah sensitivity atau peniruan. Di sini user untuk memperkirakan efek dari proses yang dilakukan sebelumnya pada keadaan saat yang terkait pada synthesability adalah intermediate atau eventual honestly. Oke, di sini dukungan untuk pengguna dalam menilai dampak operasi pada sistem yang masa lalu dan sistem masa sekarang. Jadi di sini juga ada diberikan contoh-contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sifat familiarity dari learnability atau keakraban. Prinsip ini merupakan pengalaman atau pengetahuan seseorang dalam domain berbasis komputer. Contohnya ikon disket akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah menyimpan. Jadi semacam tombol-tombol item ya, dimana kita tahu sendiri untuk misalkan contoh dari pengguna laptop itu kita bisa lihat bagaimana sebuah icon logo save, kemudian logo mengulang hidup atau undo sebagaimana yang kita biasa lihat ya. Itu mungkin teman-teman juga bisa mengerti bagaimana sebuah simbol itu dan fungsi-fungsinya. Kemudian yang keempat adalah sifat generalisasi dari learnability. Prinsip ini membantu untuk menambah pengetahuan dari interaksi spesifik dalam atau di luar aplikasi. Contohnya pada perintah copy, cut. Oke, jadi yang masih terkait dengan sifat familiarity ya, keakraban. Jadi masih ada hubungannya dengan icon-icon pada laptop misalkan. Kalau misalkan di aplikasi Maxim mungkin ya seperti item-item menu, terus kemudian cara memesan, cara membayar itu mungkin salah satu jadi contoh untuk sifat generalisasi. Kemudian yang terakhir dari sifat learnability yang kelima itu adalah konsistensi. Konsistensi adalah kemiripan perilaku antara tugas-tugas serupa, operasi atau situasi yang sama, tapi dalam hal yang berbeda seperti berinteraksi dengan output. Jika menggunakan istilah save, berarti simpan, oke. Jadi masih ada juga hubungannya. Jadi ini pengguna user diharapkan dari aplikasi Maxim ini sudah mengetahui juga apa itu fungsi-fungsi icon yang sudah tersedia dalam situ. Kemudian nanti juga kita akan membuat kuesioner ya atau semacam survei untuk para pengguna atau user. Jadi bagaimana sebuah tampilan aplikasi objek Maxim dalam hal ini mereka mengerti juga sekaligus untuk membantu mereka bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Maxim agar dapat digunakan. Oke, dari bab 1 dan bab 2 sudah, kemudian di bab 3 nanti juga saya akan menjelaskan dari sifat learnability. Baik, kita coba cari di bab ketiga. Oke, di bab ketiga di sini metodologi penelitian. Jadi sudah mulai masuk ke metodologi penelitian. Sini ada skala Likert.
flowchart antara muka yang dianalisa, deskripsinya seperti apa. Oke, jadi di bab ketiga di sini terkait dengan kuesioner. Kemudian di bab 3 di sini saya juga akan sedikit menjelaskan terkait dengan sifat learnability. Jadi di awal tadi sifat learnability ada 5 ya. Kemudian secara real atau secara implementasi pada sebuah aplikasi objek maksim ini kita bisa lihat contoh gambarnya ya. Jadi apa yang sudah dijelaskan di bab 2 tadi, kemudian dilanjut dengan contoh implementasian pada aplikasi maksim berdasarkan gambar. Di learnability sendiri di sini dari 5 sifat. Yang pertama adalah predictability, apakah paham prediksi hasil tindakan mengklik tanda yang diberi lingkaran di bawah. Jadi di sini kita memberikan 5 contoh pilihan. Jadi nanti kita akan membuat sebuah link kuesioner, kemudian kita juga akan memberikan pilihan bagaimana user atau pengguna ini setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Ada 5 di sini. Bagaimana sebuah aplikasi maksim ini berjalan. Nanti juga di situ akan menjelaskan bagaimana ada macam-macam, sebenarnya ada 5 ya, khususnya ada untuk tiap-tiap sifat ada 5 berdasarkan sifatnya. Kemudian yang kedua ada stability, paham menu-menu yang ada halaman di aplikasi maksim. Ini umum ya sebenarnya. Jadi diharapkan dengan tampilan pada aplikasi maksim ini user sudah cukup familiar. Oke, yang verifikasi baik. Di sini kita sistem hanya mau mengecek apakah kita untuk mengoperasikan aplikasi maksim ini adalah manusia atau bukan. Itu sepertinya di. Kemudian itu yang tadi di learnability. Yang ketiga adalah familiarity, memahami dari simbol yang diberi tanda gambar di bawah. Jadi familiarity terkait dengan simbol-simbol yang ada pada aplikasi maksim. Yang ketiga generalizability, apakah mendapatkan informasi tentang maksim dengan mudah dari ikon, menu operasi dari gambar yang diberikan. Jadi masih terkait dengan gambar-gambar ya. Jadi di sini memberikan sedikit gambaran kepada user agar aplikasi maksim itu dapat digunakan. Kemudian yang kelima, konsistensi itu adalah perilaku input atau output yang dihasilkan dua aplikasi. Jadi semacam perbandingan ya. Perbandingan antara aplikasi maksim yang kita buat untuk penelitian dengan aplikasi yang serupa atau mirip, yaitu kita di sini ambil aplikasi Gojek. Jadi head to head seperti itu, pembanding antara kedua aplikasi ini. Diharapkan dari aplikasi yang berjalan untuk aplikasi di Maksim dan Gojek ini mirip. Jadi diharapkan dari simbol-simbol atau halaman yang ada di dalam aplikasi ini, ketika user dapat mengoperasikan aplikasi Gojek, tentunya juga harus sama atau kurang lebih untuk mengoperasikan aplikasi Maksim. Kemudian flexibility nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Itu di bab ketiga. Kemudian di bab keempat, di bab keempat ini terkait dengan hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan di bab 3 tadi, setelah kita membuat sebuah link kuesioner, kemudian kita melakukan survei kepada 100 responden. Jadi diharapkan dari 100 responden yang sudah kita survei itu mendapatkan
sebuah data ya, di mana data itu kita bisa jadikan patokan untuk bisa lanjut atau membuat di bab keempat. Oke, di bab keempat di sini, jadi ini adalah grafik yang sudah kita berikan di bab ketiga tadi berdasarkan kuesioner oleh user yang sudah kita berikan. Di sini dapat dilihat beberapa data yang sudah tercreate berdasarkan dari respondensi para teman-teman yang kita survei. Jadi yang pertama tabel penelitian di sini ada 5 nilai berdasarkan jawaban dari mereka yang kita isi. Yang pertama sangat setuju, setuju, netral, dan tidak setuju, serta sangat tidak setuju. Oke, kemudian saya akan membahas dari sifat learnability di bab 4. Jadi sifat learnability di bab 4 ini jumlah responden semua pertanyaan 1 sampai 25 yaitu di sini ada 5 skala ya. Ada 5 skala, kemudian dikali jumlah total respondensi, di sini kita dapat 103. Dan dikali 5, misalkan sangat setuju, total segini, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi semakin sangat setuju di awal dengan nilai sangat setuju itu paling baik ya. 515, kemudian setuju itu menurun terus sampai sangat setuju. Kemudian rating scale di sini menunjukkan dari total sifat. Misalkan saya di sini learnability skala respondensi di sini dapat dilihat, misalkan contoh ini kan 515 nih. 515 di sini ada top sangat setuju, kemudian di sini ada 0 sampai 103 sangat tidak setuju. Nah, untuk jawaban dari respondensi di sini dari 103, di sini total 103 respondensi, dapat berapa sih skala rating untuk sifat dari learnability, nanti di sini akan dibuatkan. Nah, kalau di sini terlihat 103 sangat tidak setuju, kemudian netral di sini 202, ada setuju, sangat tidak setuju. Jadi misalkan di antara range 206 dan 309 situ dia posisinya apa, misalkan contoh 206 dan 309. Oke, berarti kalau misalkan di antara tidak setuju netral, misalkan 210 misalkan. Nah, di situ dia masih dalam status netral, jadi masih masuk range sampai dia menemukan threshold untuk di 309 gitu. Sorry, 206 sampai 309 itu sangat setuju, tidak setuju dan netral. Jadi ketika 210 melewati dari 206 ini dan kurang dari 309, jadi dia masuk di dalam range tidak setuju. Karena ketika dia melewati dari 309 berarti sudah netral. Terus. Baik. Kemudian di sini ada range table-nya ya dari masing-masing perhitungan ability. Jadi ada skala jawaban sangat setuju ada 5 tadi, totalnya berapa. Kemudian di sini hasilnya berapa dari yang sangat setuju, sangat tidak setuju. Seperti itu masing-masing learnability dari 5 sifat tadi. Karena di sini ada 5 sifat, jadi masing-masing sifat itu diberikan 5 pertanyaan. Berarti 5 kali 5 adalah 25 soal. Gitu. Soal. Misalkan dari sifat learnability ini, dari yang tadi 5 itu ada 5 pertanyaan. Jadi masing-masing sifat dari sifat learnability ada 5 soal. Jadi misalkan 5 kali 5 berarti total 25. Seperti itu. Oke, di bab 4 ini nanti yang selanjutnya sifat flexibility akan dijelaskan juga oleh yang
Jadi masih masuk di bab 4 ini kayaknya. Nilai keseluruhan soal di sini kita dapatkan dari masing-masing sifat, learnability, flexibility, robustness di sini. Di sini ada nilai ideal dan soal. Oke. Kemudian di sini rata-rata average dari nilai ideal pertanyaan 1 sampai 25 dan masing-masing sifat. Kemudian ada persentase, di sini menunjukkan persentase dari hasil akhir setiap setelah dilakukan hasil perhitungan masing-masing sifat. Oke, di sini learnability dari 103 responden. Di sini misalkan dapat 486. 486 itu dibagi 515. 515 ini didapat dari hasil maksimum. Kemudian dikalikan 100%. 100% karena contoh saya di sini, kami di sini dapat 103. Jadi total dari 103 respondensi dikalikan dengan 100%. Masing-masing sifat untuk masing-masing sub pertanyaan. Gitu. Ya, ini rata-rata nilai ideal dari masing-masing sifat dan rata-rata presentasi. Didapatnya kalau misalkan learnability 439,84%, rata-rata presentasi 79,9%, itu kita averagekan lagi dengan total nilai 440,26. Jadi 440 poin 26 di sini masuk dalam range scale sangat baik ya, di mana kita tadi sangat baik ini masuk dalam range maksimum 515. Contoh di sini kan dia sangat setuju sampai sangat sangat setuju, di sini sangat setuju maksimum 510. Jadi sangat setuju itu range-nya antara 408 sampai 510. Nah, sementara dari total tadi learnability, kemudian flexibility dan robustness itu adalah 440. Berarti dia over dari 408, yang mana 408 ini adalah threshold dari sangat setuju. Jadi 440 itu ya berada di sini ya. Ya, kalau misalkan kita seolah-olah memberikan gambaran 440 itu ada di range sangat setuju atau sangat baik. Kemudian dari hasil kuesioner ini kita dapatkan 103 respondensi, di mana dengan nama-nama dan email yang tercantum serta nomor teleponnya. Lihat di sini dan hasil kuesioner atau respondensi yang aktif yang memberikan penilaian sifat di link kuesioner yang sudah kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Budi Sesmita dengan NIM 211085. Di sini saya akan mempresentasikan kerjaan saya ya, tugas kuliah mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya di ketua tim berkelompok 3 orang. Ketua tim sendiri atas nama Bima Junaidi dan Dodi Pratama, dan saya sendiri Fadli Budi Sesmita. Dan saya akan menjelaskan sifat flexibility yang saya kerjakan, yaitu sifat flexibility. Sifat flexibility dalam konteks interaksi manusia dan komputer, Human Computer Interaction, HCI atau HCI, mengacu pada sejauh mana sebuah antarmuka pengguna atau interface atau sistem komputer dapat memungkinkan pengguna untuk belajar dan memahami cara menggunakannya dengan cepat dan efisien. Dalam bahasa yang lebih sederhana, flexibility merupakan bentuk dari solusi menyelesaikan masalah. Software engineer dapat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh adanya menu, hotkey, atau model dialog lainnya. Dan di flexibility sendiri, di situ ada beberapa prinsip ya di sifat flexibility.
Yang pertama, ada multithreading. Multithreading ialah kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih dari satu task pada suatu saat atau waktu. Prinsip yang terhubung adalah concurrent versus interleaving multimodality. Seperti contoh di bawah ini. Di sini ada lebih dari satu task ya. Kita bisa membuat beberapa tab seperti ini. Dan bisa juga melanjutkan apa yang kita mau. Yang kedua ada task migratability, kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan, sehingga menjadi task internal, user, atau sistem, atau berbagai antar keduanya. Contoh, memberi izin kontrol edit pada PowerPoint, seperti ini ya. Ada enable editing. Yang ketiga ada substitutivity, memungkinkan nilai-nilai values ekuivalen antara input dan output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Prinsip yang terkait adalah representasi perkalian kesamaan kesempatan atau opportunity. Contohnya shortcut tombol pada aplikasi browser. Seperti ini. Ada shortcut Alt Home, Alt plus Home, Control plus T, dan lain-lain. Yang keempat ada customizability, merupakan desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contohnya pengaturannya ya, toolbar yang ada di aplikasi Google. Tata letak toolbarnya itu ada di sini, ada judul tab, ada tambah tab, ada tab menu, dan di sini juga ada kolom pencarian. Yang kelima ada dialog inisiatif, kebebasan dari sistem menentukan kendala pada input yang digunakan. Contohnya dalam kotak dialog penyimpanan dokumen. Terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkannya. Seperti ini ada tombol save dan kita bisa membatalkan dengan mengklik tombol cancel. Nah, di sini saya juga membuat pertanyaan di Google Form untuk melanjutkan tugas kita di interaksi manusia dan komputer, dan saya membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan prinsip-prinsip flexibility. Seperti ini. Di sini saya membuat pertanyaan di contoh prinsip dialog inisiatif ya. Nah, seperti ini. Contoh, setujukah opsi mengganti format order dan alamat pada laman order sangat membantu customer. Di sini kita dapat mengganti format order ya. Dan ketiga, pada proses pengiriman kode OTP memiliki beberapa opsi seperti pengiriman dengan dua tujuan dan mengirim ulang kode. Nah, seperti ini kita dapat mengirim dua kode kode verifikasi lah ke nomor pribadi masing-masing. Ini ada dua opsi. Yang keempat ini, setujukah saat beberapa kali mencoba sign dengan nomor yang sama secara terus-menerus maksimum memberikan relative sign selama 60 menit. Jadi kita kalau misalkan gagal login secara terus-menerus, nah di sini kita bisa akunnya bisa langsung terblokir ya, atau bisa ditahan selama 60 menit lalu dicoba lagi. Dan kalau misalkan gagal bisa juga langsung menghubungi customer service-nya Maxim. Yang kelima, setujukah pemberitahuan seperti ini cukup membantu pengguna. Di sini ada pemberitahuan buat pengguna untuk permasalahan-permasalahan seperti ini. Seperti maaf, ada masalah, coba lagi. Di aplikasi Maxim sudah ada pemberitahuan seperti ini. Yang kedua itu multithreading ya. Multithreading contoh-contohnya seperti ini. Itu juga Anda fitur catatan yang memungkinkan Anda untuk dapat memberikan catatan terkait pesanan sembari memilih dan melihat pesanan. Nah, di saat kita memilih pesanan, kita bisa memberikan catatan kepada objek Maximnya untuk mengubah atau memberitahu apa yang kita mau. Yang kedua, setujukah Anda fitur keranjang yang menyimpan terlebih dahulu barang-barang yang Anda ingin beli, sementara Anda mencari barang lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh kotak merah pada gambar di bawah. Seperti ini. Jadi kita sudah membeli ini, kita bisa lanjut membeli yang lain ya.
kita bisa simpan dulu, lalu kita sementara membeli makanan-makanan yang lain. Yang ketiga, sebagaimana baikkah fitur chat kepada driver di antara kepada Anda sembari melihat produk. Nah, jadi di antara kita lagi melihat produk, di sini kita bisa chat dengan driver Maxim juga ya. Yang keempat, sebagaimana baikkah nilai Anda terhadap fitur Gojek yang dapat memungkinkan Anda melakukan pesanan secara multi, mulai dari memesan makanan, memesan tiket, memesan obat, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kita bisa memesan tiket, kita bisa memesan makanan, bisa memesan kargo. Nah, ini kita lanjut langsung ke tes migratability. Contoh soalnya. Menurut Anda, berapakah nilai yang sesuai untuk fitur login melalui nomor telepon? Nah, seperti ini. Di sini bisa di aplikasi Maxim sendiri, kita bisa login menggunakan nomor telepon. Yang kedua, berapa nilai yang sesuai dengan fitur pembayaran via sarana selain Maxim ya. Di sini ada juga pembayaran cash atau non cash ya. Tapi di aplikasi Maxim masih dalam tahap perbaikan. Ketiga ini, sebagaimanakah baikkah fitur promosi akun Maxim Center? Jadi di Maxim itu ada promosi seperti ini ya. Kita dapat melihat promosi di akun Instagram atau di Google-nya langsung, di website-nya langsung. Kita bisa dapat kode promo seperti ini. Ini contoh kode promo aplikasi Maxim. Menurut Anda, berapakah nilai yang sesuai dengan fitur pembayaran non-tunai? Nah, pembayaran non-tunai itu kita bisa gunakan di aplikasi Maxim. Nah, yang keempat itu prinsip substitutivity. Dalam tampilan menu food and goods di dalam aplikasi Maxim, ini adalah menu food and goods ya. Apakah Anda terbantu untuk memilih layanan yang disediakan oleh Maxim? Ya, jadi di aplikasi Maxim sendiri ada tampilan menu food and goods. Ini adalah layanan ya. Dan yang kedua ini setujukah Anda letak health dan beauty dalam aplikasi ini menggunakan Anda untuk melihat fitur yang telah disediakan. Nah, di sini ada fitur health and beauty ya di aplikasi Maxim sendiri. Yang ketiga, dalam fitur perincian Maxim apakah ikon yang diberikan tanda panah membantu Anda untuk menambahkan orang yang ingin Anda hubungi. Jadi di aplikasi Maxim sendiri kita bisa menambahkan orang ya, nomor lain untuk komunikasi. Jadi driver Maxim itu nggak bingung. Jadi kalau misalkan kita mau kirim ke teman-teman atau yang siapa gitu, kita bisa kasih nomornya di sini. Nah, yang terakhir nih customizability. Di sini prinsip customizability, contoh-contoh soalnya seperti ini ya. Pada halaman pemilihan menu pada sebuah restoran terdapat tools yang mengelompokkan jenis-jenis makanan pada restoran tersebut. Nah, di sini ada tools jenis-jenis makanan atau pengelompokan jenis ya di sini. Setujukah Anda mesti pemilihan lokasi pada fitur pemilihan lokasi? Jadi di aplikasi Maxim ini ada pemilihan lokasi yang dapat membantu kita buat membantu driver agar dapat melanjutkan pesanan, mengantarkan dengan tepat ya. Nah, seperti ini. Dan di bab 4, nah di bab 4 ini kita contoh sudah membuat Google Form ya. Google Formnya Nah, Google Form yang kami buat tuh seperti ini.
dan sudah direspon oleh 103 orang. Nah, jadi di flexibility sendiri ada skala ideal. Jumlah responden semua pertanyaan flexibility dari 1 sampai 20 pertanyaan flexibility yaitu 103 orang. Jadi ini rumusnya. 5 dikali 103 sama dengan 515, 4 kali 103 sama dengan 412. Dan di sini juga ada untuk skala nilai sangat setuju, yang memilih sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan di sini ada rating scale-nya juga. Dari 0 sampai 103 itu sangat tidak setuju. Dari 103 ke 206 tidak setuju. Dari 206 sampai 309 itu netral. Dari 309 sampai 412 itu adalah setuju. Dari 412 sampai 515 adalah sangat setuju. Nah, di sini contoh-contohnya ya. Dan di sini kita hasil perhitungan setiap pertanyaan di flexibility. Jadi di soal nomor 1 itu yang sangat setuju ada 42, yang setuju ada 52, yang netral 52, nanti dikali dengan nilai-nilai ini. Nilai-nilai yang ada di rumus tadi itu. Seperti ini. Begitupun nomor 2 sampai 25 soal. Nah, di sini ada tabel nilai dari keseluruhan soal. Jadi nilai-nilainya seperti ini. Nilai idealnya soal nomor 1, 2 sampai 25 semuanya ada nilainya, dan rata-rata nilainya dari respondennya itu ada 442,88 dari 25 soal flexibility. Dan di presentasinya flexibility di soal nomor 1 itu ada 102 responden dengan rata-rata 84,4% penilaiannya. Yang kedua itu ada 102 responden ada 86,4%. Sampai nomor 25 ini masih banyak juga yang mengikuti dan menjawab kuesioner yang kita buat. Nah, di sini kita ada rata-rata ya. Rata-rata ideal di flexibility itu ada 442 yang tadi, 0,88. Dan rata-rata persentase nilainya itu ada 85,9%. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan terkait dengan prinsip flexibility yang saya buat, sifat flexibility dan prinsip-prinsipnya yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Pratama. NIM 2311098. Sini saya akan membahas bab 2 yaitu tentang sifat robustness. Sifat robustness ini adalah suatu sistem dalam mencapai tujuan, khususnya dari sudut pandang pengguna. Dalam mencapainya dibutuhkan kriteria diantaranya. Contoh robustness adalah algoritma sebuah pemrograman. Ketika terjadi error, program tersebut masih bisa berjalan atau tidak, fungsi-fungsinya lainnya terpengaruh atau tidak. Intinya itu program bisa diandalkan atau tidak ketika terjadi error atau failure. Yang pertama di sini ada observability. Pengguna dapat melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya. Contoh observability, pengguna bisa melaksanakan penelitian pendahuluan sebelum benar-benar mengerjakan proses yang sebenarnya di Google atau browser lainnya. Ini ada contoh gambarnya ketika kita akan men-search yang mungkin kita cari, ada beberapa muncul. Dan yang kedua di sini ada recoverability.
kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan. Contoh dari recoverability, saat tidak sengaja melakukan kesalahan menghapus file di komputer, kita dapat memulihkannya file di recycle bin. Ini cara merestorenya. Yang ketiga, di sini ada responsiveness. Persepsi pengguna mengenai banyaknya komunikasi yang dilakukan dengan sistem. Contohnya adalah jalannya aplikasi pada sistem operasi Windows yang dibuka secara bersamaan. Ini adalah contohnya, membuka Word, Explore, WhatsApp, dan ada browser juga di belakangnya. Yang keempat, di sini ada text conformance. Apakah sistem mendukung semua berbagai keinginan pengguna untuk melaksanakan tugas dalam cara yang diharapkan? Contohnya adalah jika pengguna ingin menjalankan Photoshop, maka sistem akan membuka Photoshop, tidak membuka aplikasi yang tidak diinginkan oleh user. Ini ada contoh gambarnya. Ketika kita akan membuka pada Photoshop, kita klik, maka dia akan membuka Photoshop. Begitu juga untuk aplikasi lainnya seperti Word, Excel. Kita membuka Word, maka yang akan terbuka adalah aplikasi Word. Oke, untuk selanjutnya yaitu di bab 3 prinsip robustness. Sifat yang pertama, observability, yaitu kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dan representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda seberapa baik Anda memahami cara login melalui nomor handphone pada halaman login pertama? Untuk gambarnya seperti ini. Untuk pertanyaannya, pertanyaan yang kedua di sini ada, menurut Anda seberapa baik Anda dapat memahami penjelasan di deskripsi tentang menu yang akan didapat? Ini untuk gambarnya. Untuk soal yang ketiga, menurut Anda seberapa baik Anda dapat memahami penjelasan tentang metode pembayaran pada gambar yang ditandai? Ini untuk pembayaran tunai. Pertanyaan keempat sini ada, menurut Anda seberapa baik Anda dapat memahami deskripsi tentang menu yang dipilih? Ini ada menu food, fashion, healthy, beauty, dan lainnya. Pertanyaan yang kelima dari observability robustness, menurut Anda seberapa baik Anda memahami kegunaan menu dari melihat ikon-ikon di bawah ini? Saya ada buy, bar, food, delivery, dan lainnya. Untuk sifat kedua, yakni recoverability, kemampuan user untuk melakukan koreksi bila kesalahan telah dikenali. Pertanyaan pertama di sini ada, berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang notifikasi error yang muncul ketika kode OTP disalah dimasukkan? Gambarnya seperti ini. Untuk pertanyaan kedua, berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang notifikasi error yang muncul ketika nomor handphone yang dimasukkan salah atau tidak sesuai? Gambarnya seperti ini. Ini ada errornya. Pertanyaan yang ketiga sini, berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang menu search bar jika pencarian yang dimasukkan salah atau tidak ada? Gambarnya seperti ini contohnya. Untuk pertanyaan keempat, berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang notifikasi error yang muncul pada menu search bar jika lokasi user tidak ditemukan atau tidak sesuai? Contoh gambar seperti ini. Ini alamat tidak ditemukan ketika kita mencari. Yang kelima, berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang notifikasi error yang muncul pada menu search bar ketika menu yang dicari tidak ditemukan atau tidak sesuai? Gambar seperti ini. Di sini dia menginfokan bahwa yang kita cari tidak ada. Ini not found. Tuh, prinsip robustness sifat ketiga di sini ada responsiveness. Bagaimana user mengetahui, menyadari laju komunikasi dengan sistem? Untuk pertanyaan pertama di sini ada, apakah Anda paham dengan pelanggan menghubungi customer service dari aplikasi Maxim untuk melaporkan satu hal yang penting? Di sini kita bisa menghubungi pihak Maxim ini. Untuk yang kedua, apakah Anda paham tentang mampu mendeteksi kesalahan pada
saat user memasukkan alamat yang salah ketika mencari alamat. Nah, di sini ada contohnya. Pertanyaan ketiga, apakah Anda paham dengan pilihan bantuan dari aplikasi Maxim? Di sini ada pilihan tanya masalah pembayaran, tertinggal kendaraan, waktu tunggu lama, dan lain sebagainya. 4. Apakah Anda paham dengan tentang aplikasi yang diberikan pada aplikasi Maxim untuk memberikan informasi yang penting untuk membantu mengetahui persyaratan layanan dan kebijakan privasi. Nah, di sini ada tentang aplikasinya. Yang kelima, di sini ada pertanyaan, apakah Anda paham dengan prosedur penyampaian informasi dari aplikasi Maxim? Nah, di sini ada informasi daftarkan diri sebagai pengemudi pada menu yang ada di aplikasi. Untuk sifat robustness selanjutnya, sini ada text conformance, tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Pertanyaan pertama, apakah Anda paham dengan penyusunan menu yang terdapat pada aplikasi? Nah, ini ada fotonya. Ini ada menu-menu dari aplikasi Maxim. Yang kedua, apakah Anda paham dengan menggunakan promo yang ada pada aplikasi Maxim? Di sini kita bisa memasukkan kode promo yang kita ketahui. Kita bisa mengaktifkannya. 3. Apakah Anda paham dengan menu yang terdapat pada tampilan pemesanan aplikasi Maxim tersebut? Di sini kita bisa melihat ada beberapa menu yang bisa kita pesan di aplikasi Maxim Food. Pertanyaan keempat, apakah Anda mudah mencari lokasi tujuan dengan adanya kolom search pada aplikasi? Untuk di kolom search ini kita bisa diberikan beberapa masukan setelah kita memasukkan beberapa karakter pada menu search. Pertanyaan kelima, apakah Anda paham dengan metode pembayaran? Di sini ada pembayaran tunai dengan akun Maxim. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner dari robustness dengan skala Likert ya. Ini saya jelaskan dulu untuk skala ideal dari jumlah responden semua pertanyaan robustness dari 1 sampai 20. Sini memiliki jumlah responden 102 orang. Ini untuk rumusnya untuk skala sangat setuju itu nilainya 5. 5 ini dikalikan dengan total responden yaitu 102, dapatnya 510 untuk nilai skala ideal. Untuk yang setuju nilainya 4, dikalikan dengan total responden 102, dapatnya 408. Untuk yang netral di sini nilainya 3, dikalikan total responden 102 sama dengan 306 untuk nilai idealnya. Untuk yang tidak setuju di sini nilainya 2, dikalikan dengan 102 yaitu nilai idealnya dapat 204. Untuk yang sangat tidak setuju ini nilainya adalah 1, dikalikan total responden 102 yaitu sama dengan 102 untuk nilai ideal. Untuk rating skala ratingnya di sini untuk sangat tidak setuju antara 0 sampai 102. Untuk yang tidak setuju di sini antara 102 sampai dengan 204. Untuk yang netral di sini 204 sampai 306. Dan untuk yang setuju di sini ada 306 sampai 408. Dan di sini yang sangat setuju 400 sampai 510. Dari total jumlah responden 102 orang. Ini adalah rangeable-nya. Oke, langsung saja untuk hasil perhitungan pertanyaan menggunakan skala Likert. Untuk pertanyaan pada soal yang pertama di sini skala jawaban yang sangat setuju memiliki 47 responden seperti yang terlihat pada diagram Google Chrome ini. Untuk yang setuju di sini ada 47 orang juga. Untuk yang sangat setuju di sini 47 dikalikan 5 hasilnya dapat 235.
sangat setuju 47 kali 4 dapatnya 188. Untuk yang netral di sini ada 6 total responden, dikalikan dengan nilai netral 3 ya dapatnya 18. Selanjutnya untuk yang tidak setuju ada 2 orang. Di sini dikalikan 2 dapatnya 5, hasilnya 4. Untuk yang sangat setuju tidak ada yang merespon, dikalikan 1 hasilnya 0. Untuk hasil keseluruhan dari jawaban soal pertama yaitu 445. Untuk soal kedua, sini pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik Anda dapat memahami penjelasan di deskripsi tentang menu yang didapat? Di sini kita mendapatkan respon sangat setuju di 47 responden, kalikan 5 235 untuk hasilnya. Untuk yang setuju di sini ada 45, dikalikan 4 untuk hasilnya 180. Untuk yang netral sini mendapatkan 10 respon, dikalikan 3 30. Untuk yang tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada respon, jadi 0 nilainya. Untuk hasilnya adalah 445. Untuk soal yang ketiga, di sini menurut Anda seberapa baik Anda dapat memahami penjelasan tentang metode pembayaran pada gambar yang ditandai? Nah, di sini mendapatkan respon sangat setuju 47 respon, kalikan 5 hasilnya 235. Nah, untuk yang setuju di sini memiliki 44 respon, dikalikan 4 176. Untuk yang netral di sini mendapatkan 10 respon, dikalikan 3 30. Untuk yang tidak setuju di sini ada mendapatkan 1 respon, dikalikan 2 nilainya 2. Untuk yang sangat tidak setuju tidak mendapatkan respon, untuk hasil nilainya adalah 443. Untuk soal pertanyaan keempat, menurut Anda seberapa baik Anda dapat memahami deskripsi tentang menu yang dipilih? Di sini untuk total respon yang sangat setuju ada 50 respon, kalikan 5 250. Untuk yang setuju di 41 responden, kalikan 4 164. Sini untuk netralnya mendapatkan 10 respon, kalikan 3 30. Di sini yang tidak setuju mendapatkan 1 respon, kalikan 2 sama dengan 2. Untuk yang sangat setuju tidak mendapatkan respon. Untuk hasil nilai dari soal keempat yaitu 446. Untuk pertanyaan nomor 5, di sini menurut Anda seberapa baik Anda memahami kegunaan menu dari melihat ikon-ikon di bawah? Sini kita mendapatkan respon sangat setuju 47 orang, kalikan 5 235. Untuk yang setuju di sini ada 45 orang, kalikan 4 180. Untuk yang netral di sini ada 7 orang, kalikan 3 21. Untuk yang tidak setuju sini mendapatkan 2 respon, kalikan 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju sini mendapatkan 1 respon, kalikan 1 sama dengan 1. Untuk hasil total dari soal nomor 5 439. Untuk soal yang nomor 6, yaitu di sini ada beberapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang notifikasi error yang muncul ketika kode OTP yang setelah dimasukkan. Ini mendapatkan 102 respon. Untuk yang sangat setuju sih mendapatkan 44 respon, kalikan 5 220. Untuk yang setuju 47 orang, kalikan 4 188. Untuk yang netral mendapatkan 9 respon, kalikan 3 sama dengan 27. Untuk yang tidak setuju mendapatkan 1 respon, kalikan 2 sama dengan 2. Untuk yang sangat tidak setuju mendapatkan 1 respon. Total nilai dari soal nomor 6 438. Untuk soal nomor 7, sini ada berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang notifikasi error yang muncul ketika nomor handphone yang dimasukkan salah atau tidak sesuai. Sini mendapatkan respon 44 orang sangat setuju, dengan 520. Untuk yang setuju sini ada 48 respon, 48 kali 4 192. Untuk yang netral sini mendapatkan 8 respon, kalikan 3 24.
Untuk yang tidak setuju di sini 1 orang, kalikan 2, dan 2. Untuk yang sangat tidak setuju di sini mendapatkan 1 respon, kalikan 1 sama dengan 1. Jadi untuk total nilai dari soal nomor 7 di sini ada 439. Untuk soal nomor 8, berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang menu server ketika pencarian yang dimasukkan salah atau tidak ada? Sini kita mendapatkan respon sangat setuju 50 orang, kalikan 5, 250. Untuk yang setuju mendapatkan 41 respon, kalikan 4, 164. Untuk yang netral mendapatkan 10 respon, kalikan 3, 30. Untuk yang tidak setuju sini mendapatkan 1 respon, kalikan 2 sama dengan 2. Untuk yang sangat tidak setuju tidak mendapatkan respon. Untuk total nilai soal nomor 8 yaitu 446. Untuk soal nomor 9 di sini, berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang notifikasi error yang muncul pada menu search bar ketika lokasi yang dicari tidak ditemukan atau tidak sesuai? Di sini kita mendapatkan 51 respon sangat setuju, kalikan 5, 205. Untuk yang setuju di sini ada 40 orang, kalikan 4, 160. Untuk yang netral mendapatkan 7 respon, dikalikan 3 sama dengan 21. Yang di sini untuk yang tidak setuju mendapatkan 2 respon, kalikan 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju mendapatkan 2 respon, kali 1 sama dengan 2. Untuk total nilai dari soal nomor 9 yaitu 442. Untuk soal nomor 10 di sini ada berapa nilai yang sesuai menurut Anda tentang notifikasi error yang muncul pada menu server ketika menu yang dicari tidak ditemukan atau tidak sesuai. Sini kita mendapatkan 48 respon sangat setuju, dikalikan 5 ada 150. Untuk yang setuju sini mendapatkan 41 respon, dikalikan 4, 164. Untuk yang netral sini 9 respon, dikalikan 3, 27. Untuk yang tidak setuju sini ada 2, kalikan 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju mendapatkan 1 respon, mendapatkan 2 respon, kalikan 1 sama dengan 2. Dan total nilai dari soal nomor 10 ya di sini adalah 437. Soal nomor 11, apakah Anda paham dengan menghubungi customer service dari Maxim untuk melaporkan suatu hal yang penting? Di sini kita mendapatkan 49 respon sangat setuju, kalikan 5, 245. Untuk setuju dapatkan respon 40 kali 4, 160. Untuk respon netral ini sini ada dapat 9 respon, kalikan 3 sama dengan 27. Untuk yang tidak setuju di sini adalah 2, kalikan 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju sini mendapatkan 2 respon, kalikan 1 sama dengan 2. Jadi untuk nilai total soal nomor 11 yaitu 438. Soal nomor 12, apakah Anda paham tentang kemampuan mendeteksi kesalahan pada user memasukkan alamat yang salah ketika mencari alamat? Di sini kita mendapatkan 47 respon dikali 5, 235. Untuk yang setuju mendapatkan 45 respon kali 4 sama dengan 180. Untuk yang netral mendapatkan 6 respon kali 3 sama dengan 18. Untuk yang tidak setuju mendapatkan 2 respon dikalikan 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju dikalikan mendapatkan 2 respon dikalikan 1 sama dengan 2. Untuk hasil dari soal nomor 12 ini adalah 439. Untuk soal nomor 13 di sini, apakah Anda paham dengan pilihan bantuan dari aplikasi Maxim? Di sini kita mendapatkan respon sangat setuju 47 orang, 7 kali 5 dan 35. Untuk respon sangat setuju sini 41 orang kali 4, 164. Untuk yang netral sini mendapatkan 10 respon kali 3 sama dengan 30. Untuk yang tidak setuju sini mendapatkan 2 respon kali 2 sama dengan 2. Untuk yang sangat tidak setuju sini mendapatkan 2 respon kali 1 sama dengan 2. Untuk total nilai soal nomor 13 adalah 433. Soal nomor 14, apakah Anda paham dengan tentang aplikasi yang diberikan pada aplikasi Maxim untuk memberikan informasi yang penting untuk membantu mengetahui persyaratan layanan dan kebijakan privasi? Di sini kita mendapatkan respon
42 orang sangat setuju kali 5 sama dengan 210. Untuk respon setuju di sini 48 orang kali 4 sama 192. Untuk netral mendapatkan 8 respon kali 3 sama dengan 24. Untuk tidak setuju kali mendapatkan 2 respon kali 2 sama dengan 4. Mungkin sangat tidak setuju mendapatkan 2 respon kali 1 sama dengan 2. Untuk total nilai dari soal nomor 14 adalah 432. Untuk soal nomor 15, apakah Anda paham dengan prosedur penyampaian informasi dari aplikasi Maxim? Sini kita mendapatkan respon sangat setuju 42 orang kali 5 210. Untuk yang setuju di sini mendapatkan 46 respon. 46 respon dikalikan 4 sama dengan 182. Untuk yang netral di sini ada 9 respon kali 3 sama dengan 27. Untuk yang tidak setuju mendapatkan 2 respon dikalikan 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju mendapatkan 3 respon kalian 1 sama dengan 3. Untuk hasil dari soal nomor 15 mendapatkan 426 nilai. Soal nomor 16, apakah Anda paham dengan penyusunan menu yang terdapat pada aplikasi? Untuk di sini kita mendapatkan respon sangat setuju 43 kali 5 215. Untuk respon setuju di sini ada 51 kalikan 4 sama dengan 204. Untuk yang netral di angka 5 respon kalikan 3 sama dengan 15. Untuk yang tidak setuju di 2 respon kali 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju mendapatkan 1 respon kali 1 sama dengan 1. Untuk total nilai dari soal nomor 16 adalah 439. Untuk soal nomor 17, apakah Anda paham dengan menggunakan promo yang ada pada aplikasi Maxim? Di sini kita mendapatkan 44 respon sangat setuju kali 5 220. Untuk yang setuju di sini kita mendapatkan 49 respon. Ini 49 kali 4 196. Untuk yang netral di sini mendapatkan 6 respon kali 3 18. Untuk yang tidak setuju mendapatkan 3 respon kali 2 sama dengan 6. Yang sangat tidak setuju tidak mendapatkan respon. Untuk total nilai dari soal nomor 17 adalah 440. Untuk soal nomor 18, apakah Anda paham dengan menu yang terdapat pada tabungan pemesanan aplikasi Maxim tersebut? Untuk sini kita mendapatkan 41 respon sangat setuju kali 5 205. Untuk yang setuju di sini 49 respon kali 4 sama dengan 196. Untuk yang netral dikali 9 respon kali 3 sama dengan 27. Untuk yang tidak setuju sini mendapatkan 2 respon kali 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju di sini mendapatkan 1 respon. Untuk total nilai dari soal nomor 18 adalah 433. Untuk soal nomor 19, apakah Anda mudah mencari lokasi tujuan dengan adanya kolom search pada aplikasi Maxim? Sini kita mendapatkan respon 42 sangat setuju kali 5 210. Untuk yang setuju sini 51 respon kali 4 sama dengan 204. Untuk yang netral di sini kita mendapatkan 5 respon kali 3 sama dengan 15. Untuk yang tidak setuju sini kita mendapatkan 3 respon kali 2 sama dengan 6. Untuk yang sangat tidak setuju kita mendapatkan 1 respon kali 1 sama dengan 1, sehingga total nilai soal nomor 19 adalah 436. Untuk soal nomor 20, sini apakah Anda paham dengan metode pembayaran? Di sini kita mendapatkan respon sangat setuju 45 kalikan 5 sama dengan 225. Untuk yang setuju 48 respon kalikan 4 sama dengan 192. Untuk yang netral di sini 6 respon kali 3 sama dengan 18. Untuk yang tidak setuju di sini ada 2 kalikan 2 sama dengan 4. Untuk yang sangat tidak setuju di sini kita mendapatkan 1 respon kalikan 1 sama dengan 1, sehingga total nilai pada soal nomor 20 adalah 440. Untuk tabel nilai dari keseluruhan soal,
sini sudah ada nilai ideal yang saya masukkan untuk semua soalnya. Di sini untuk total seluruh nilainya adalah 438,8. Untuk presentase, menunjukkan presentase dari hasil setiap soal setelah dilakukan hasil perhitungan. Ini adalah presentase dari robustness. Untuk robustness, untuk soal nomor 1 di sini mendapatkan nilai 445. Ini dibagi dengan skala tertinggi 510 kali 100 sehingga mendapatkan 87,2%. Untuk yang kedua di sini mendapatkan total nilai 145 bagi 510 kali 100% sehingga mendapatkan 87,2%. Soal nomor 3 di sini mendapatkan 86,8%. Untuk soal nomor 4 di sini 446 bagi 510 kali 100% sama dengan 83,7%. Soal nomor 5 di sini nilai pada soalnya itu 439 dibagi 510 kali 100% sehingga mendapatkan 86,07%. Untuk soal nomor 6 102 responden 438 per dibagi 510 kali 100% sehingga mendapatkan 85,8%. Soal nomor 7 102 responden dengan total nilai 439 dibagi 510 kali 100% sehingga mendapatkan 86,07%. Untuk soal nomor 8 sini 102 responden dengan total nilai 446 dibagi 510 kali 100% sehingga mendapatkan 87,4%. Untuk soal nomor 9 di sini 102 responden total nilai 442 dibagi 910 kali 100% sehingga mendapatkan 86,6%. Untuk soal nomor 10 102 responden 437 dibagi 510 kali 100% sehingga mendapatkan 85,67%. Untuk soal nomor 11 102 responden total nilai 438 dibagi 510 kali 100% sama dengan 85,8%. Untuk soal nomor 12 di sini ada 103 responden dengan total nilai 439 dibagi 510 kali 100% sehingga mendapatkan 86,07%. Soal nomor 13 di sini ada 102 responden dengan total nilai 433 dibagi 510 kali 100% sama dengan 84,9%. Untuk soal nomor 14 di sini ada 102 responden dengan total nilai 432 dibagi 510 kali 100% ini sama dengan 84,7%. Terus soal nomor 15 ini 102 responden dengan total nilai 426 dibagi 510 kali 100% sama dengan 83,5%. Soal nomor 16 102 responden dengan total nilai 439 dibagi 510 kali 100% sama dengan 86,07%. Untuk soal nomor 17 102 responden 440 dibagi 510 kali 100% mendapatkan 86,2%. Soal nomor 18 ini 102 responden dengan total nilai 433 dibagi 510 kali 100% mendapatkan 84,9%. Soal nomor 19 102 responden dengan total nilai 436 dibagi 510 kalikan 100% mendapatkan 85,4%. Soal nomor 20 mendapatkan 102 responden dengan nilai 440 dibagi 510 kalikan 100% mendapatkan 86,2%. Ini untuk dari robustnessnya rata-rata idealnya adalah 438,8. Rata-rata presentasenya adalah 85,8%. Oke, yang terakhir di bab kelima penutupnya dari kesimpulan sifat ya. Di sini kita dapat pengukuran hasil maksimum untuk usability dari aplikasi Maxim di sini 103 sangat baik, artinya tadi di range 440.
Kemudian menurut masyarakat yang telah mengisi survei, aspek learnability pada aplikasi Maxim bernilai sangat baik sehingga masyarakat dengan mudah mengenali ikon-ikon, garis besar, familiar, sehingga para pengguna merasa cepat beradaptasi dan paham dengan kegunaan ikon. Aspek fleksibilitas dari aplikasi Maxim sudah bernilai sangat baik, dapat disimpulkan bahwa tingkat fleksibilitas aplikasi nyaman digunakan. Kemudian aspek robustness yang dimiliki aplikasi memiliki nilai sangat baik sehingga pengguna yang menggunakan aplikasi Maxim sangat memenuhi kebutuhan dan nyaman. Oke, dari saya itu saja presentasi dari kelompok 4 untuk kelas IFB 1J mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ini adalah hasil kerja kita bertiga, semoga teman-teman juga dapat mengerti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penulisan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.